Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu masih ingat nggak yel-yel kita? Guru-guru sekolah minggunya masih ada yang ingat nggak? Nah, anak sekolah minggu, burju, ringgas, gabe pasu-pasu. Nah, sekarang Tante undang untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang Tante persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ibadah kita dengan kita akan bernyanyi dengan lagu Bahasa Kasih. Lemah lembut, sabar sederhana, kasih itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cinta.
kata ku berikan segala milikku, namun tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, sebelum kita melakukan ibadah kita berdoa dulu. Sikap yang baik ya Dek, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan yang baik, karena pagi hari yang indah ini kami masih dapat melakukan ibadah kebaktian kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami dan adik-adik kami sekolah minggu belum dapat bersama-sama Tuhan dalam memuji memuliakan nama-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di rumah, Tuhan ada di mana-mana. Oleh karena itu Bapa, satukan iman kami agar kami dapat memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami sekolah minggu saat ini. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dengar dan sempurnakanlah Tuhan doa kami ini. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik semuanya, masih ingat gak ayat hafalan yang kemarin? Ayo semua pada ingat ya. Shalom teman-teman, nama saya Berta Junita Marpaung. Saya dari WIG Betania. Saya akan membacakan ayat hafalan kita yang minggu lalu yang tertulis di Matius 26 ayat 39b. Bunyinya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Amin. Sekarang ayat hafalan kita deh untuk minggu ini, yaitu yang tertulis di Matius 22 ayatnya yang ke-37. Semua buka Alkitabnya. Tertulis di Matius 22 ayatnya yang ke-37. Sama-sama kita membaca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi adik. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Adik-adik semuanya, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat yang pertama. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Inang. Kayaknya udah lama ya nggak jumpa sama Inang. Nah adik-adik sekalian, firman kita hari ini tertulis dari kitab Markus pasal 14 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50 kita baca secara bersama-sama. Di bawah perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sang kamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku.
Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan kita pada hari ini itu judulnya adalah Yesus ditangkap. Nah, adik-adik sekalian, tahu nggak bagaimana proses rentetan ketika Yesus ditangkap? Nah, pasti ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Atau jangan-jangan ada yang lupa. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus ngapain dulu ya? Ayo, sebelum Yesus ditangkap, Yesus ngapain dulu? Nah, sebelum Yesus ditangkap, ternyata Yesus ... Oke, agar adik-adik semua boleh tahu, kita boleh lihat yuk video berikut ini. Kita lihat videonya agar adik-adik semuanya tahu rentetan sebelum Yesus ditangkap. Mari kita saksikan video berikut ini. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Nah, adik-adik sekalian, sudah lihat ya video tadi,
ternyata sebelum Yesus ditangkap, yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus berdoa di Taman Getsemane. Nah, ternyata adik-adik, setelah penangkapan Yesus, kemudian Yesus diadili dan Yesus akhirnya dihukum mati dengan cara disalibkan. Yesus ditangkap ketika Yesus berdoa di Taman Getsemane. Adik-adik sekalian, dalam proses penangkapan Yesus, ada satu orang murid ternyata yang menjadi dalangnya. Tahu dalang ya? Apa dalang? Yang menjadi orang yang memberitahu dialah Yesus yang mau ditangkap. Siapa ya nama muridnya itu? Siapa? Iya, ternyata nama muridnya itu adalah Yudas Iskariot. Yudaslah yang berkhianat kepada Yesus. Yudaslah yang menjadi dalang ketika Yesus mau ditangkap. Dan ternyata Yudas menjual Yesus kepada siapa adik-adik? Kepada para imam-imam, kepada para Taurat, dan kepada tua-tua sekalian. Adik-adik, Inang mau bertanya nih, ketika melihat Yesus ditangkap dan dalangnya itu, orangnya itu yang berkhianat adalah murid Yesus sendiri, murid yang dekat dengan Yesus, bahkan murid yang selalu mengikut Yesus, yang selalu mendengar pengajaran Yesus. Inang punya pertanyaan. Apakah Yudas mengasihi Yesus? Ayo jawab. Ketika Yesus ditangkap dan ternyata dalangnya adalah Yudas, apakah Yudas mengasihi Yesus? Tidak. Ternyata Yudas tidak mengasihi Yesus. Karena apa? Yudas sendirilah yang memberitahu kepada para imam-imam, para Taurat, dan para prajurit-prajurit untuk menangkap Yesus dengan tanda ciuman. Itu yang parah adik-adik. Murid yang senantiasa dekat dengan Yesus, dia sendiri yang menjerumuskan Yesus. Lalu kalau Yudas tidak mengasihi Yesus, apa yang lebih dikasihi Yesus? Nah, ternyata adik-adik, Yudas itu lebih mengasihi money. Tahu money? Ternyata Yudas lebih mengasihi uang. Karena Yudas rela menjual Yesus hanya demi uang. Ada lagunya ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, petang, malam. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Ternyata Yudas lebih mengasihi uang. Dia rela menjual Yesus kepada para imam Taurat, prajurit-prajurit. Dan Yudas tidak mengasihi Yesus. Adik-adik sekalian, ternyata ketika Yudas menyesali perbuatannya, ini yang benar-benar tragis. Orang yang tidak mengasihi Yesus, maka dia akan mengalami sesuatu hal. Yudas contohnya. Yudas yang menjual Yesus ternyata di akhir hidupnya sangat tragis. Oleh karena itu adik-adik sekalian, melalui perikop ini kita mau diajak untuk lebih mengasihi Yesus. Kita mau diajak untuk benar-benar sayang kepada Yesus. Kita mau diajak untuk benar-benar setia kepada Yesus. Tidak seperti Yudas yang rela menjual Yesus hanya demi uang. Tidak, orang Kristen bukanlah demikian.
kasih harus dilakukan seimbang. Tetapi orang Kristen kasihnya lebih besar harus kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, anak-anak Tuhan harus mau mengasihi Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan, tidak seperti Judas. Dan tidak boleh, karena orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus, maka hidupnya akan tragis seperti Judas. Adik-adik sekalian, Inang punya pertanyaan nih. Jadi adik-adik juga harus benar-benar ada feedback. Jadi ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan nanti yang akan adik-adik boleh lihat nanti di bawah sini. Lalu ke-5 pertanyaan itu harus adik-adik jawab di kolom komentar. Siapa jawaban yang paling tepat, 3 orang yang menjawab paling tepat, maka nantikan nanti hadiahnya yang luar biasa dari Inang. Ya, ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama seputar khotbahnya ini adik-adik. Pertanyaan pertama ini nih. Pertanyaan kedua ini nih. Pertanyaan ketiga ini dia. Pertanyaan keempat dan pertanyaan kelima. Adik-adik boleh jawab di kolom komentar. 3 orang yang jawabannya paling tepat, maka dia akan dapat hadiah dari Inang. Ingat ya adik-adik, kita harus senantiasa mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami puji kebesaran-Mu ya Allah Bapa. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan firman Tuhan tentang murid yang berkhianat kepada Yesus. Yudas yang rela menjual Yesus hanya karena dia lebih mengasihi uang ketimbang Yesus. Biarlah Tuhan, kami anak-anak Tuhan boleh senantiasa mengasihi Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh benar-benar hidup untuk mengasihi Tuhan. Dan kami boleh mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi abang kakak adik kami, bahkan mengasihi keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan kasih dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi murid Tuhan yang setia. Apapun yang terjadi, kami boleh senantiasa mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bawa keadaan kami ini ya Tuhan dalam virus yang masih mewabah di tempat kami ini. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberkati kami, memberikan kesehatan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada orang tua kami, agar mereka dalam keadaan sehat boleh bekerja, melakukan aktivitas mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan cita-cita kami, keinginan kami, harapan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kiranya itu boleh terjadi pada waktu yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1 dan 4.
kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati.